Kita seringkali mengukur hidup dengan angka. Berapa banyak tahun yang sudah kita jalani, berapa banyak hal yang telah kita capai, berapa banyak jam yang kita habiskan bekerja. Namun, apakah itu benar-benar ukuran dari kehidupan yang bermakna? Ataukah hidup yang bermakna adalah tentang hubungan yang kita bangun, tawa yang kita bagi, dan kenangan yang kita ciptakan bersama orang-orang yang kita sayangi? Hai Sobat Mikir, hari ini kita bakal ngebongkar tentang hitunglah umurmu dengan teman, bukan tahun. Hitunglah hidupmu dengan senyum, bukan air mata. Dari sudut pandang yang berbeda. Kira-kira, apa yang bakal kita bahas? Simak sampai habis. Hitunglah umurmu dengan teman, bukan tahun. Setiap hari yang kita lalui, bukan hanya soal waktu yang terus berjalan, tapi tentang siapa yang berjalan bersamamu. Bukan berapa tahun yang telah berlalu, tetapi bagaimana kita mengisi waktu itu dengan kualitas hidup yang penuh makna. Teman-teman yang kita pilih, mereka adalah mereka yang bersama kita, melewati suka dan duka. Mereka adalah cermin dari siapa kita. Mereka yang memberi warna pada perjalanan hidup kita. Umur kita bukan dihitung dari berapa lama kita hidup, tetapi dari berapa banyak momen berarti yang kita bagi dengan orang-orang yang kita cintai. Kehidupan seringkali kita anggap sebagai sebuah garis waktu, di mana kita terus berlari tanpa henti. Tapi sesungguhnya, waktu adalah sesuatu yang bisa kita isi dengan makna. Umur kita bukan hanya sekadar hitungan tahun. Itu adalah perjalanan yang kita jalani bersama mereka yang penting bagi kita. Seringkali, kita merasa terjebak dalam perbandingan. Berapa banyak yang sudah kita capai dibandingkan dengan orang lain? Berapa lama kita hidup dibandingkan dengan orang lain? Namun, yang benar-benar penting bukanlah seberapa cepat kita berlari, tetapi dengan siapa kita berlari bersama. Tidak peduli berapa lama kita hidup, momen bersama orang-orang yang kita cintai jauh lebih berharga daripada banyaknya tahun yang kita hitung. Dalam tawa mereka, dalam kisah yang mereka bagi, kita menemukan kebahagiaan yang tidak bisa diukur oleh waktu. Apa yang kita cari dalam hidup ini bukanlah waktu yang terus berputar, tetapi bagaimana kita mengisi waktu itu dengan kedekatan, kasih sayang, dan momen yang tak terlupakan. Hidup ini tidak selalu tentang kebahagiaan. Ada kalanya kita menghadapi kesedihan, kegagalan, dan rasa sakit. Namun, kita selalu punya pilihan untuk terperangkap dalam air mata kita, atau untuk mencari senyum yang tersembunyi di balik setiap tantangan. Hidup yang penuh makna tidak datang dari kebebasan dari penderitaan, tetapi dari kemampuan untuk bangkit setelahnya. Itu adalah kemampuan untuk menemukan senyum di tengah kesulitan, untuk melihat sisi terang meskipun dunia tampak gelap. Ketika kita dihadapkan pada emosi yang merusak rasa marah, kesedihan, atau kekecewaan, maka yang kita butuhkan adalah pengendalian diri dan keberanian untuk memilih senyum. Ketika kita memilih untuk tersenyum, kita memilih untuk tidak membiarkan dunia mengatur kita. Kita memilih untuk menjadi lebih kuat daripada apapun yang mencoba merobohkan kita. Senyum adalah bentuk kekuatan yang tersembunyi. Ketika kita bisa tersenyum di tengah air mata, kita menunjukkan dunia bahwa kita tidak mudah dipatahkan. Kita hidup di dunia yang penuh tekanan dan emosi yang tak terkendali. Terkadang, kita merasa seperti sedang tenggelam dalam perasaan kita, marah, kecewa, atau bahkan takut. Namun, kekuatan sejati datang dari kemampuan kita untuk mengendalikan emosi kita, bukan membiarkannya mengendalikan kita. Tidak ada yang bisa mengubah perasaan kita kecuali diri kita sendiri. Ketika kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespon, kita menjadi lebih kuat.
Emosi yang merusak hanya bisa diatasi dengan pengendalian diri dan keteguhan hati. Ketika kita bisa menahan diri, kita menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan. Emosi adalah bagian dari kita, tapi mereka tidak boleh menguasai kita. Kita punya pilihan untuk merespon, untuk tetap tenang, untuk memilih senyum bahkan dalam kesulitan. Dengan begitu, kita membuka jalan untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Mengendalikan emosi kita adalah bentuk penghormatan terbesar kepada diri kita sendiri. Ketika kita memilih untuk tetap tenang, kita memilih untuk tidak kalah dari situasi. Teman-teman kita adalah cermin dari siapa kita. Mereka yang membantu kita melewati hari-hari sulit, yang mengingatkan kita akan kekuatan kita, dan yang membuat perjalanan hidup ini lebih bermakna. Mereka adalah tempat kita bertumbuh, berbagi, dan menemukan kebahagiaan yang tidak bisa kita temukan sendirian. Di dunia yang penuh tantangan ini, kita semua membutuhkan seseorang yang bisa kita percaya. Teman yang akan mengingatkan kita bahwa hidup ini lebih tentang berbagi kebahagiaan daripada menghitung waktu. Tidak peduli seberapa banyak waktu yang kita miliki, waktu yang kita habiskan bersama orang-orang yang kita cintai akan menjadi kenangan terindah yang abadi. Hidup ini tidak diukur dengan berapa lama kita bertahan, tetapi dengan seberapa banyak momen indah yang kita ciptakan bersama mereka. Hidup ini bukan tentang berapa tahun yang kita jalani, tetapi berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk membuat kenangan indah dengan orang-orang yang kita cintai. Hitunglah umurmu dengan teman, bukan tahun. Hitunglah hidupmu dengan senyum, bukan air mata. Ketika kita bisa menemukan kebahagiaan dalam setiap momen, dalam setiap senyuman yang kita bagi dengan orang lain, kita akan menyadari bahwa hidup yang penuh makna bukan diukur oleh waktu yang berlalu, tetapi oleh kebahagiaan yang kita bagi sepanjang perjalanan kita. Jadi, mari kita pilih untuk menghitung hidup kita dengan senyuman yang kita bagi, dengan kebahagiaan yang kita ciptakan, dan dengan hubungan yang kita jalani. Sekarang bangun, karena di akhir perjalanan ini, yang paling berharga bukanlah waktu yang kita habiskan, tetapi kenangan indah yang kita buat bersama orang-orang yang kita cintai. Nah, sobat mikir, itu tadi pembahasan kita tentang hitunglah umurmu dengan teman, bukan tahun. Hitunglah hidupmu dengan senyum, bukan air mata. Gimana? Ada yang bikin kamu manggut-manggut atau malah bingung? Jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar. Buat yang belum subscribe, yuk join keluarga Sobat Mikir biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Tinggal pencet tombol merah di bawah, gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.